You gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, don't waste your time no more. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Dewan juri yang terhormat, Bapak Ibu guru pendamping dan tim lawan yang kami hargai. Kami dari SMK Negeri Kualin sebagai tim pro akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya atas nama Silviana Renama sebagai pembicara pertama. Saya Devriana Lelesif sebagai pembicara kedua. Perkenalkan, nama saya Keri Asriani Nio. Saya sebagai pembicara ketiga. Selanjutnya kami akan menyanyikan yel-yel dari SMK Negeri Kualin. Semakin yang disiapkan? Siap. Semakin yang oke? Oke. Action. S M E K L I N. Smackling bukan soklin. Wah wah wah. Smackling bukan soklin. Wah wah wah. Smackling semakin di depan tapi bukan Yamaha. Smackling semakin di depan tapi bukan Yamaha. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada SMK Negeri Kualin. Selanjutnya, waktu diberikan kepada SMK Negeri 2 Soe. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami dari tim kontra. Yang terhormat ketiga dewan juri yang kami hormati dan rekan debat berpikir kami dari tim pro yang berasal dari SMK Negeri Kualin yang kami banggakan, serta seluruh peserta lomba debat tingkat SMK se-Kabupaten Timur Tengah Selatan yang kami banggakan sekalian. Izinkanlah kami dari SMK Negeri 2 Soe untuk memperkenalkan diri kami. Saya Aldi Selan sebagai pembicara pertama dan rekan tim saya. Baik, perkenalkan, nama saya Meti Susanti Bani sebagai pembicara kedua. Baik, perkenalkan, nama saya Heni Angelina Mona sebagai pembicara ketiga. SMK Negeri 2 Soe. Siap, bisa, harus bisa, pasti bisa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada tim dari SMK Negeri 2 Soe. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi debat. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebentar, belum dimulai. Waktu akan diberikan kepada pembicara pertama dari tim pro. Dimulai setelah bunyi bel. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Musik kita pada hari ini adalah Corona virus nyata atau konspiratif. Kami dari tim pro mendukung bahwa Corona adalah virus nyata yang benar-benar terjadi di dunia sekarang ini. Virus Corona pada awalnya muncul di Wuhan, Cina pada akhir bulan Desember tahun 2019. Kemudian menyebar secara cepat, lalu masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020. Virus Corona menuai banyak kontroversi di publik. Banyak yang mengatakan bahwa virus Corona hanyalah sekedar konspiratif. Tetapi menurut para ahli, menurut pendapat dari Dr. Reza Brotasmoro dalam konferensi pers di BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada bulan Juni 2020 lalu, ia menegaskan bahwa ancaman virus Corona benar-benar nyata meski tidak bisa terlihat secara kasat mata. Ia menyampaikan bahwa perlu saya sampaikan, virus ini benar-benar ada, saudara-saudara. Ilmuwan kita dari Lembaga Biologi Molekuler telah menetapkan beberapa WGS alias rinci identitas virus dari pasien yang ada di Indonesia. Dari pendapat Dr. Reza Brotasmoro dapat kita simpulkan bahwa virus Corona benar-benar nyata menyerang dunia secara global yang disebut dengan pandemi. Mengenai isu ini, peneliti Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, Neni Nuraini menegaskan, sebenarnya masyarakat harus menyadari dan membuka pikiran bahwa tidak semua hal bisa dikaitkan dengan suatu konspirasi.
Pandemi itu bukanlah suatu konspirasi, tetapi benar-benar ada dan nyata. Dalam konferensi pers di Palembang pada bulan Agustus 2020 lalu, ia mengatakan bahwa peneliti telah menyimpulkan dan telah mengidentifikasi bahwa penyakit COVID-19 berasal. Baik, memang yang Anda katakan itu, apakah Anda melihat bahwa virus itu benar-benar ada? Apakah Anda menyatakan bahwa virus itu nyata, tapi secara kasat mata kita tidak bisa dapat melihat virus itu di mana? Jadi secara logika kita pun kita berpikir, banyak orang-orang yang mungkin sampai saat ini tidak percaya bahwa virus itu nyata, karena secara bahwa cara berpikir mereka itu, mereka tidak melihat virus itu berada di mana. Jadi butuh kejelasan, apakah Anda pernah melihat virus itu berada di mana? Yang Anda lihat cuma dampaknya saja, tapi asal usul dari virus itu bagaimana? Kami butuh asal usul virus itu. Jadi virus itu. Waktu selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk sanggahan dari Anda. Memang virus adalah penyakit yang tidak terlihat secara kasat mata. Namun kita bisa melihat dampak yang disebabkan oleh virus tersebut. Misalnya sekarang saja kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan tadi Anda bertanya bahwa virus corona tersebut asalnya dari mana? Perlu Anda ketahui bahwa virus corona muncul di Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019. Virus corona merupakan jenis virus baru dari perpaduan antara SARS dan MERS yang terjadi pada tahun 2003 dan pada tahun 2009. Saya akan melanjutkan materi. SARS-CoV-2 ditemukan sebagai hasil dari kelelawar yang memindahkan virus dari kelelawar ke musang yang pindah ke manusia, sedangkan MERS dari unta ke manusia. Virus tersebut setelah digabungkan baru bisa teridentifikasi yang namanya COVID-19. Kembali lagi kami tegaskan bahwa virus corona benar-benar nyata, karena bukan hanya menyerang satu negara saja, tetapi mendunia, global, pandemi. Artinya virus ini biarpun tidak terlihat, tapi dampaknya bisa kita rasakan dari berbagai sudut pandang, dari berbagai aspek kehidupan kita sangat terganggu dengan adanya virus. Dan para ahli juga telah menetapkan bahwa virus corona benar-benar nyata dan bukan hanya konspirasi. Buktinya saja, menurut data terbaru dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia pada tanggal 20 Mei 2021, jumlah pasien teridentifikasi. Waktu selesai. Ganti pembicara pertama dari tim kontra, dimulai setelah bunyi bel. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, tim kontra. Sesuai dengan mosi yang kita perdebatkan kali ini tentang COVID-19 merupakan virus yang nyata atau konspirasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari konspirasi itu adalah sebuah persekongkolan dalam perjanjian antara dua orang atau lebih yang untuk melakukan kejahatan pada beberapa waktu di masa yang akan datang. Berdasarkan data dari dw.com mengatakan virus corona menurut ahli WHO kemungkinan pertama kali dikeluarkan oleh kelelawar yang menjadi perantaranya. Jadi tim yang meneliti di Wuhan Cina ini mengesampingkan Sekali lagi, Baik, saya ingin menekankan bahwa tadi Anda menyatakan bahwa ya memang betul konspirasi adalah sebuah persekongkolan. Nah, di mana adakah pemerintah yang menyatakan bahwa persekongkolan itu terjadi? Adakah pemerintah yang menyatakan bahwa persekongkolan yang di mana penyakit itu muncul dari sebuah negara?
yaitu negara Wuhan. Maka dari itu kami mengatakan bahwa COVID-19 itu benar-benar nyata. COVID-19 benar-benar nyata karena kita lihat sekarang di media sosial, bukan saja di media sosial, bahkan di lingkungan masyarakat sekeliling, yang dimana semua masyarakat diminta untuk melakukan kebaktian, dan di sekolah diliburkan. Kebaktian diharuskan beribadah di rumah, tidak lagi ke gereja. Karena itu apa? Salah satu penyebabnya apa? Salah satu penyebabnya yaitu virus corona, yang dimana sangat berbahaya bagi kita masyarakat. Mengapa sehingga saat ini kita masih mematuhi protokol kesehatan? Itu menjadi pertanyaan. Mengapa? Sehingga saudara bisa mengatakan bahwa corona itu konspirasi. Apa yang membuat saudara mengatakan bahwa corona itu sebuah konspirasi? Tetapi kami melihat dengan situasi, dengan fakta yang ada di depan mata, kita menjaga jarak, mencuci tangan, dengan tidak berkerumun di banyak orang. Nah, di situ kita yakin dan kita percaya. Di sini semua kita menggunakan masker. Itu artinya apa? COVID-19 itu benar-benar ada, bukan buatan manusia. Bukan persekongkolan. Apakah dokter-dokter itu membuat persekongkolan untuk mendapatkan sebuah kepentingan diri mereka? Mereka juga takut dari COVID-19. Bukan mereka tidak takut, mereka takut adanya COVID-19, sehingga mereka tetap mempertegaskan kepada kita masyarakat supaya kita bisa menggunakan supaya kita mentaati 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Dan sekarang yang menjadi fakta yaitu pada tanggal 19 Mei 2021 perkembangan COVID-19 di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia menjadi sangat meningkat, tidak berkurang, yang dimana 1.753.101 dengan terkonfirmasi COVID-19 dan 1.616.603 sembuh, dan yang dinyatakan meninggal 48.669 yang meninggal. Dan pada tanggal 20 Mei 2021 perkembangan COVID-19 di Indonesia semakin meningkat, tidak berkurang, karena jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia menjadi 1.788.898 kasus, dan yang sembuh 1.800. Waktu selesai. Ganti pembicara kedua dari tim kontra, dimulai setelah bunyi bel. Katakan bahwa virus corona itu merupakan konspirasi. Alasan kami, kita ketahui bahwa virus corona ini berasal dari Wuhan, Cina. Awalnya bermula dari sebuah wabah, lalu berkembang menjadi epidemi, dan akhirnya menjadi pandemi. Nah, asal virus ini dari Cina, baru kita pertanyakan, dan pernah muncul informasi yang menyatakan bahwa virus ini berasal dari ada penyebab mengapa kelelawar ini bisa terkena virus corona, dan virus corona ini berasal dari kelelawar dan akhirnya tersebar ke manusia. Baik, di sini saya juga tadi mendengar pendapat pembicara kedua dari tim pro menyatakan bahwa dokter-dokter juga takut pada virus corona. Nah, di sini kami mempertegas bahwa kami tidak menyebutkan dokter sebagai penyebab munculnya virus corona, ya. Dan di sini konspirasi itu dibentuk oleh orang-orang yang tidak diketahui, dan itu mereka menyusun rencana mereka itu secara terstruktur, sistematis dan masif, dan pastinya secara sangat detail dan sulit untuk diketahui oleh masyarakat luas. Maka kami juga tegas kembali bahwa kami tidak mengatakan bahwa interupsi. Saya menyanggah Anda bilang COVID-19 itu adalah konspirasi, tetapi menurut kami COVID-19 itu nyata, karena yang kita lihat dalam lingkungan kita banyak yang sudah terkena atau terjangkit COVID-19. Jadi menurut kami COVID-19 itu nyata. Jadi kami tidak menyetujui apa yang Anda bicarakan, dan saya minta Anda jelaskan bahwa orang-orang yang bersekongkol itu, apakah Anda bisa menjelaskannya? Saya berikan kesempatan. Baik, saya menambahkan, tadi Anda mengatakan bahwa virus corona mungkin saja
muncul dari sebuah lab yang sengaja dilepaskan dengan tujuan menyerang negara lain. Namun hasil penelitian menyebutkan bahwa virus corona ditularkan secara alami. Waktu selesai. Interupsi. Baik, menjawab sanggahan dari pembicara ketiga, saya ingin mengatakan bahwa virus corona ini kalau dilihat dari gejala-gejalanya pada baru awal muncul pada akhir Desember tahun 2019 menunjukkan bahwa virus corona itu ditandai oleh batuk pilek, flu, demam, dan beberapa gejala lainnya. Jika dilihat dari gejala-gejala yang ada, apakah virus ini atau gejala-gejala ini baru saja muncul ketika virus corona ada? Ya, saya pembicara ketiga. Sebelum saya masuk pada argumen saya ingin menyanggah pendapat dari pembicara kedua, yaitu COVID-19 itu konspirasi tetapi menurut kami COVID-19 itu nyata karena kenyataannya banyak orang atau ribuan orang yang sudah meninggal. Itu nyata, tetapi anak bilang COVID-19 itu konspirasi, berarti COVID-19 itu opini atau tidak benar-benar terjadi. Tetapi kami punya kenyataan nyata, bukan opini. Baik, di sini karena Belum ada waktu interupsi. kepada saya. Belum ada waktu interupsi. Dilanjutkan. Jadi kami dari kelompok atau tim pro, kami minta penjelasan dari tim kontra untuk menjelaskan bahwa COVID-19 itu konspirasi. Karena COVID-19 yang Anda maksud konspirasi itu hanya opini, tetapi yang kita lihat dalam lingkungan kita setiap hari banyak orang bahkan ribuan yang sudah meninggal. Itu nyata, bukan opini. Jadi kami minta penjelasan dari tim kontra untuk menjelaskan. Jadi baik, saya masuk pada argumen saya, yaitu yang kita lihat dari jumlah dari tanggal dalam periode Jumat tanggal 14 Mei tahun 2021 hingga Sabtu 15 Mei 2021 bertambah banyak, yaitu 4.181 orang. Berarti COVID-19 itu benar-benar nyata, bukan konspirasi. Jadi dari kami tim pro, kami sangat mendukung bahwa COVID-19 itu nyata. Instruksi. Baik, kami sangat menghargai argumen yang saudara katakan tadi. Tapi kami akan menjawab pertanyaan Anda. Apakah sebelum kami menjawab pertanyaan Anda, kami juga ingin bertanya bahwa apakah argumen yang ada di Anda bahwa COVID-19 ini nyata? Apakah Anda bisa membuktikan juga bahwa asal usulnya ini munculnya dari mana? Apakah Anda pun juga bisa? Anda hanya melihat dampaknya saja, tapi Anda tidak bisa membuktikan bahwa COVID-19 Anda katakan nyata ini berasalnya dari mana. Baik, kami menjelaskan. Memang COVID-19 ini mengakibatkan banyak orang-orang mati, tapi kita bisa lihat sebelum corona ada ini juga banyak orang-orang yang sudah mati. Jadi saya rasa dengan konspirasi yang dibuat dengan cara-cara tertentu oleh pihak-pihak yang sangat. Waktu interupsi selesai. Terima kasih. Dilanjutkan pembicara ketiga. Iya, saya menanggapi penyanggahan dari Anda. Saya akan menjawab pertanyaan dari pembicara pertama tentang asal usul COVID-19 itu nyata. Nyatanya adalah yang kita lihat dalam lingkungan kita sehari-hari. Ya, banyak yang terkena penyakit tersebut. Jadi dapat tertular sehingga dia mengalami yang namanya meninggal. Jadi menurut kami sangat menyetujui atas mosi kami, yaitu COVID-19 itu nyata. Jadi saya lanjutkan lagi pada argumen saya. Ya, menurut kami COVID-19 sudah menular di berbagai negara. Bahkan Waktu selesai. Ganti pembicara ketiga dari tim kontra. Dimulai setelah Yang mendasari pendapat kami ini adalah COVID-19 ini berasal dari Wuhan, Cina. Lalu
kenapa salah satu vaksin dipakai atau diperjualbelikan juga yang berasal dari Cina? Itu perlu dipertanyakan. Mengapa salah satu vaksin obatnya berasal dari Cina, bukan dari negara lain tapi dari Cina? Itu kita bisa tahu, dari situ kita bisa mengetahui itu dibatasi akibat pembatasan dari pemerintah Cina atas apa yang boleh diselidiki tim itu. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa pemerintah Cina tidak mau rahasianya terbongkar, bahwa mereka hanya membuat virus corona itu. Karena jika kita menyelidikinya dengan baik, maka virus ini akan terbongkar. Interupsi. Oke, silakan. Baik, tadi dari tim kontra terus menanyakan asal-usul dari virus corona. Saya menjawab, virus corona berasal dari virus jenis baru yaitu SARS-CoV-2. SARS ditemukan sebagai hasil dari kelelawar dengan perpaduan dengan virus MERS dari unta ke manusia. Virus corona muncul pertama kali di Wuhan, Cina. Tadi Anda juga bilang bahwa virus corona merupakan senjata biologis dari Cina yang sengaja dilepaskan dengan tujuan menyerang negara lain. Namun hasil penelitian menyebutkan bahwa virus corona ditularkan secara alami dari hewan seperti kelelawar. Menurut pendapat Christian Anderson, seorang profesor imunomikrologi di Scripps Research, mengatakan bahwa dengan membandingkan data sequence genom yang tersedia untuk strain virus corona, kita dapat dengan tegas mengatakan. Uang tutup sudah. Oke, terima kasih kepada tim pro. Di sini saya ingin bertanya balik kepada Anda. Apa yang Anda pahami tentang virus MERS-CoV-2? Jadi baik, saya akan melanjutkan argumen saya. Dari sini kami dari tim pro menyimpulkan bahwa virus corona benar-benar nyata. Meski kita tahu bahwa virus corona berasal dari kelelawar, memang asal-usulnya belum diketahui karena pemerintah Cina menolak untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Tapi dampaknya kita rasakan sampai sekarang. Buktinya Anda saya sekarang memakai masker. Kita semua mematuhi protokol pemerintah sampai dengan sekarang, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Lalu ada pertanyaan lagi yang mengatakan bahwa apa yang kami ketahui tentang MERS-CoV-2. Virus corona sendiri secara ilmiah namanya belum diketahui. Untuk itu, untuk mendapatkan virus corona, penyebab dari virus corona tersebut terjadi, para ilmuwan mengemukakan pendapat bahwa virus corona merupakan perpaduan antara virus jenis MERS dengan virus SARS-CoV-2 yang terjadi pada tahun 2003 dan pada tahun 2013 lalu. Kami tegaskan sekali lagi, virus corona merupakan virus nyata yang terjadi. Buktinya virus tersebut sekarang menjadi pandemi yang dirasakan secara global dan dampaknya sangat merasakan masyarakat dari berbagai pihak, bukan hanya dari Cina saja, tetapi sekarang sudah menyebar ke semua negara, termasuk kita sendiri merasakan dampak tersebut. Dan sebagai fakta yang untuk mendukung bahwa virus corona benar-benar nyata adalah bukti meningkatnya pasien virus corona dari hari ke hari. Hasil terkini yang kami dapatkan pada tanggal 20 Mei 2021 bahwa pasien virus corona di Indonesia meningkat menjadi dari 1.700. Waktu selesai. Ganti pembicara dimulai setelah Kami saya dengan virus itu nyata, tapi kami hanya menaati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai peserta, sebagai warga negara Indonesia yang taat kepada kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, dari argumen yang disampaikan tadi, kami menyimpulkan bahwa apa yang sudah kami sampaikan itu, agar kita bisa dapat melihat, jangan kita hanya fokus pada dampaknya saja yang terjadi, tapi kita pun harus melihat bagaimana COVID-19 ini terjadi, sehingga kita
jangan gampang dibohongi oleh pemimpin-pemimpin ataupun para orang-orang dalam kelompok-kelompok tertentu yang melakukan konspirasi ini dalam bersekongkolan yang melakukan. Jadi sekali lagi saya tegaskan, marilah kita sama-sama menjaga kesehatan kita sehingga kita tidak mudah dibohongi, serta kita pun tidak menjadi salah satu yang menjadi dampak akibat konspirasi ini. Terima kasih. Masih ada waktu tersisa 33 detik. Oke, kami akan menambahkan. Jadi mari agar kita bisa dapat lebih membuka cara berpikir kita, agar bisa cara berpikirnya itu jangan hanya di depannya saja. Kita berpikir itu luas. Kita berpikir jangan hanya sejauh mata memandang, tapi kita berpikir bagaimana kita bisa dapat berpikir cara orang-orang melakukan. Waktu selesai. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada kedua tim dari SMK Negeri 3 Soe dan SMK Negeri Kolin yang telah berpartisipasi dalam perlombaan ini. Selanjutnya kedua tim disilakan untuk kembali ke tempat. Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya di dalam sesi istirahat, kami mohon kesediaan kepada Bapak Ibu guru pendamping dari 6 peserta untuk bertemu dengan panitia.